berkaitan dengan acara hari ini Pak, Musyawarah Nasional ketiga 2002 Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia, dan mengambil tema meneguhkan peran jurnalis Muslim di era digital. Kira-kira pesan yang Bapak ingin sampaikan juga berkaitan dengan tema yang Bapak tadi sampaikan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menyambut baik ya dengan kehadiran PJMI yang sekarang ini sudah Munas ketiga ya. Karena memang saya merindukan ada organisasi wartawan Muslim yang bisa membackup ya tentang syiar Islam, membesarkan organisasi Islam, dan juga menyiarkan tentang segala kegiatan umat Islam di Indonesia. Dan tentunya sebagai jurnalis Muslim ya kita ini harus menjadi role model ya, menjadi tauladan bagi insan-insan wartawan di luar Islam gitu ya. Nah, salah satu yang tadi saya tekankan bagaimana kita selalu menyampaikan berita yang faktual ya, faktual, benar-benar terjadi, tidak hoax ya. Dan dalam penulisannya betul-betul dengan bahasa yang baik ya, memandu masyarakat untuk memahami segala sesuatu yang kita beritakan. Dan tentunya yang terpenting bagaimana kita niatkan jurnalis Muslim ini melakukan aktivitas jurnalistik itu sebagai lahan syiar Islam, lahan dakwah gitu. Dan tentunya sebagai amal ibadah kita begitu. Untuk mengimbangi kondisi sekarang Pak yang mungkin hoax begitu nyebar sehingga hoax menjadi pembenaran, kira-kira ada tips yang Bapak bisa berikan Pak? Muslim ya itu saja. Hoax itu kan esensi adalah pembohongan publik ya. Artinya mereka menyebarkan berita-berita bohong atau berita-berita yang tendensius yang tanpa didukung oleh fakta. Nah, sehingga yang harus kita jadikan sebagai bahan untuk menghadapi mereka itu tadi, kedepankan berita-berita yang faktual itu dan dengan bahasa yang baik. Walaupun kita marah terhadap perilaku pihak-pihak lain, tapi sampaikan kemarahan kita ini dengan bahasa yang baik. Itulah sebenarnya intinya, esensinya dari komunikasi Islam. Nabi sendiri tidak pernah bicara kasar dalam dakwah. Ya, mereka selalu santun, ya, baligo dan sebagainya, dan akhirnya bisa menjadi role model, tauladan bagi pihak-pihak lain gitu. Dan saya harapkan jurnalis Muslimnya, terutama yang ada di PJM ini, menjadi role model, menjadi tauladan bagi wartawan lain atau bagi organisasi wartawan-wartawan Islam yang lain begitu. Seperti itu. Satu hal Pak, pesan buat PJM ke depan, karena kita tahu bahwa ormas-ormas Islam ini kan banyak Pak. Ya. Mudah-mudahan mungkin PJM ini bisa menjadi perekat daripada lembaga-lembaga ormas yang ada kita bersama. Yang pertama tentunya PJM ini harus punya leader, yang punya leadership yang kuat ya, memimpin, menata organisasi dengan baik. Dan yang kedua, perkuat jaringan gitu. Jaringan jurnalis Muslim ya. Ada mungkin jaringan jurnalis Muslim di NU, di Muhammadiyah atau di organisasi lain, dan semuanya itu kita jadikan sebagai saudara perjuangan gitu. Jadi jangan ada fikroh dan sebagainya yang terpecah belah, tetapi bagaimana dengan berbagai organisasi jurnalis Muslim yang lainnya itu kita bisa memadukan diri, menjadi suatu gerakan terpadu untuk menjadi kekuatan jurnalistik Islam dalam rangka dakwah tadi. Saya pikir itu. Terima kasih Pak. Pertama saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota PJMI yang telah mempercayakan amanah ini kepada saya untuk memimpin selama 3 tahun ke depan. Mudah-mudahan apa yang diamanahkan ini bisa saya emban dengan baik, tentunya juga dengan bantuan teman-teman sekalian. Kemudian terkait poin pertama tentang perlindungan masalah teman-teman di daerah ya Pak ya, teman-teman media di daerah yang terkait masalah hukum. PJMI nanti akan berusaha memberi perlindungan kepada teman-teman yang berkasus katakanlah terkait dengan masalah hukum yang berhubungan dengan tugasnya. Ini Pak, Pak, yang saya tegaskan yang berhubungan dengan tugasnya sebagai jurnalis gitu. Dan itu kalau nanti teman-teman ada tersandung masalah hukum di sana, kita akan berikan perlindungan. Kita akan punya nanti bagian perlindungan untuk teman-teman yang jika dalam menjalankan tugasnya tersandung kendala untuk berkasus karena di PJMI juga ada teman-teman yang pengacara ya,
seperti Bapak Amayani tadi sudah menyatakan akan siap membantu. Mudah-mudahan beliau nanti jadi bagian dari kepengurusan PJMI di bidang hukum. Dulu kita juga ada namanya Pak El-Jufri. Nah, mungkin nanti beliau akan mengadvokasi wartawan anggota kita yang terkait. Yang kedua, masalah berkaitan dengan jurnalisme yang berkaitan dengan redaksian, bahwa memang saat ini banyak teman-teman kita yang dengan sesama media sendiri saling begitu ya, bentrok, baik dalam hal memframe sebuah berita maupun dengan mengembangkan isu-isu baru. Saya cenderung begini, ada kita terkadang tidak fair memandang suatu masalah. Ketika isu-isu menyudutkan Islam muncul, nah di antara kita ini tidak satu suara membela membackup. Jadi sehingga isu itu tidak mampu kita counter dengan baik karena kita tidak kompak katanya. Nah, saya berharap dengan adanya PJMI ini, andainya suatu nanti ada isu-isu besar yang dibutuhkan, bagaimana agar kita bisa keluar dari satu suara itu, suara memblow up atau mengcounter berita-berita itu, sehingga yang counter kita itu tidak berbobot sebenarnya, tidak counter yang benar gitu, yang cerdas gitu, counter kita terhadap itu, sehingga kita sebagai jurnalis Muslim juga mempunyai dengan akal sehat juga mengcounter berita tidak membabi buta gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, program ke depan seperti yang sudah tadi dibicarakan juga di dalam pertemuan sekilas dan juga telah kita bicarakan dalam beberapa pertemuan pra-Munas ini, kita akan membentuk suatu usaha, badan usaha semacam koperasi untuk kesejahteraan anggota kita. Itu yang utama. Kita wartawan yang setiap saat bisa didepak dari kantor kita atau setiap saat bisa jatuh. Nah, kita harus kuat secara ekonomi dulu. Nah, itu yang akan kita bentuk dalam waktu dekat ini, yang sudah diketuai oleh Bapak Muhammad Antoni akan membentuk badan usaha semacam koperasi dengan meminta bantuan stakeholder kita, rekan-rekan kita yang sudah punya usaha, yang katakanlah secara ekonomi mereka mapan, punya bisnis sendiri, itu nanti akan kita minta bantuan mereka untuk menghidupkan koperasi yang kita bangun. Kemudian program berikutnya, sekarang kan musim pilkada ya Pak ya, mau tidak mau agar kita bisa memberi warna di dalam pemilu yang akan datang, kita harus bersinergi. Kita nanti akan melakukan sowan ke seluruh ormas-ormas Islam dan partai-partai Islam, melihat visi mereka untuk kita share atau sosialisasikan kepada masyarakat. Saya kira semua partai Islam yang maju di dalam pilkada nanti patut kita dukung. Kita jangan sampai bentur-benturkan mereka gitu lah. Karena bagi kita semua yang membawa warna Islam itu ada partai kita. Dan itu 3 program ke depan yang akan kita laksanakan dalam dekat. Implementasi nanti akan kita jabarkan secara rinci. Umat TV, cahaya umat.
dan bangsa.